betul. Nampaknya Erick Thohir belum yang terbaik dari terbaik. Iya. Mas Eko, saya mau langsung ke Mas Eko, boleh Bang Deddy. Mas Eko, nampaknya nama yang disodorkan belum terbaik dari yang terbaik. Ditolakkah kemarin oleh PDIP? Enggak, sebenarnya terbaik, kelihatannya terbaik. Cuma kan politik tuh bagusnya tuh kalau semakin lama di ayun lebih bagus kelihatannya gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Tapi gini, kenapa PAN mengajukan Erick Thohir gitu ya? Karena kita lihatlah sekarang anak muda, tokoh bangsa yang sekarang ratingnya kalau ibarat TV itu lagi bagus-bagusnya, ya. Dari sebelum jadi menteri aja jadi pengusaha sudah begitu banyak bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya. Misalnya contoh bagaimana berkaitan dengan masalah sepak bola, kepemilikan sepak bola. Lalu juga saya pernah juga merasakan kerjasama dengan beliau di industri TV. Industri TV yang tadinya tidak berating akhirnya menjadi rating dan menjadi top program. Dan menjadi nomor 1 TV tersebut gitu ya. Jadi buat saya itu. Lalu juga sekarang di BUMN. Tahun 2022 sudah memberikan keuntungan dan ini sejarah mencatat 303 triliun. Itu dipegang oleh yang namanya Erick Thohir. Belum pernah ada seperti itu. Banyak lagi ya, belum juga dia berkaitan BUMN yang berkaitan dengan masalah jargonnya akhlak. Lalu berkaitan juga dia, orang belum punya koran muslim, dia udah punya koran muslim. 1992 Republika. Kalau ngomong masalah Islam, dia bangun masjid di mana-mana. Jadi buat saya, sementara saya melihatnya dibandingkan dengan yang lain yang tadi namanya ada, saya melihatnya masih Erick Thohir yang Mas baik. Eko puja-puji orang luar Mas, orang di dalam partai Mas. Pak Ketua Umum belum dipuji sama sekali Mas Eko Patrio, jangan-jangan kesinggung nanti. Ini hebatnya PAN, ini hebatnya PAN. Kita punya kader bagus, kader baik, tapi setelah kita pertimbangan dan sebagainya, jangan salah, Pak Zulkifli Hasan pun juga ya, dari tingkat DPW, ranting dan sebagainya, itu juga mengharapkan Pak Jul bagian dari yang sudah digembar-gemborkan dengan Pak Erlangga. Dan itu buat saya mumpuni juga. Beliau juga di eksekutif pernah, di legislatif pernah, ketua MPR pernah, di kementerian pernah dan sebagainya. Cuma kita melihatnya, ini Pak Jul nih punya catatan tersendiri dengan Pak Erick Thohir. Udah sejarah, udah sebelum jadi apa-apa tuh Pak Erick Thohir udah deket dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan Pak Jul udah, nih ini yang disebut dengan yang Ki Hajar Dewantara, tuturi handayani, mendorong dari belakang untuk Erick Thohir. Jadi hebat PAN. Mas Eko, tapi tidak hanya ketum Anda, begitu tadi sudah disebut, tapi kan orang dalam kan juga ada di KIB, juga ada Pak Erlangga Hartarto. Kenapa nama itu tidak kemudian dibawa? Loh, iya, artinya gini, ini makanya tadi saya bilang, ini masih panjang nih, ya kan? Tapi untuk sementara ini, inilah kita berikan yang terbaik. Anak muda bagus. Oke, Pak Erlangga nggak baik berarti ya? Oh bukan gitu. Ini bukan bicara baik atau tidak baik. Cuma kan ini udah dapurnya orang kan. Pak Erlangga ini udah punya dapur sendiri. Kan satu rumah sama Partai Golkar. Iya, satu rumah. Tapi juga contoh P3 juga satu rumah tiba-tiba bisa ngelayap kemana-mana. Iya kan? Oh jadi PAN pengen nyusul ngelayap juga? Oh, enggak, gitu artinya ceritanya. begini kalau saya Golkar lihat. ditinggal sendirian dong Mas Eko. Apa? Golkar ditinggal sendirian dong. Enggak. Kita apapun juga, ini perlu dicatat ya. Kita melangkah ke Bu Megawati kemarin, kita laporan dengan Pak Erlangga, kita laporan juga dengan Ketua Umum P3. Kita kemarin ketemu dengan Prabowo, datang Pak Prabowo kemari dan sebenarnya kita informasikan juga. Artinya kita juga punya etika. Apapun yang kita lakukan, langkah kita menuju kemana selalu kembali lagi ke KIB. Itu yang kita lakukan. Jadi KIB tetap solid, tapi yang menarik Mas Eko, catatan kami adalah tiket untuk Erick Thohir ini sebenarnya berlabuhnya ke PDIP atau ke Gerindra. Bang Andri Rosiade mungkin ikut komentar. Bang Andri, lebih serak yang mana Bang Andri? Jadi pasangan Pak Prabowo? Atau gue wakilin aja. Jadi ini Andro, ini kayak berasa rapat Komisi 6 gue. Iya ini Bang Deddy, Mas Eko, saya di Komisi 6. Bang Fahri sama Pak Mardhani mantan Komisi 6. Nah Maman dong yang Komisi 7 ini. Nah, Bang Jansen nyusul nanti. ya, Bang Jansen, menarik nih Bang Jansen, Pak Mardhani dan Mas Eko satu dapil Jakarta Timur. Wah. Harus bayar aku tuh. Karena dukung bos ya kemarin. Lanjut Ini Bang menarik. Andre. Ya, ini menarik bahwa semangatnya tadi kita melihat bahwa semangat persaudaraan itu ada. Jadi ini modal besar di Andro.
Jadi bagaimana Bang Deddy tadi bicara, Mas Eko bicara, lalu kita suasananya guyup. Ini modal bagus bagi bangsa ini menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah tanpa polarisasi dan insya Allah akan pemilu yang riang dan gembira. Itu pertama ya. Lalu yang kedua soal siapa cawapres Pak Prabowo ya. Tentu sekali lagi kami ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sampai saat ini calon wakil presiden Pak Prabowo yang terkuat, kandidat terkuat itu adalah Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Istilahnya Sekjen Gerindra itu selain kandidat terkuat, Gus Muhaimin itu yang megang kunci Inggrisnya cawapres Pak Prabowo. Karena apa? Karena memang ada piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Partai Gerindra dan PKB tanggal 13 Agustus 2022 yang bunyinya bahwa Capres dan Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya semangat yang sama. Apa semangatnya? Bahwa kita berharap koalisi ini terus bertambah kekuatannya. Harapan kami tentu PAN bisa bergabung, Golkar bisa bergabung, tentu Bang Fahri juga bisa bergabung. Nah harapan kita kalau misalnya Jansen nggak deal nanti kan bisa juga bergabung sama kami gitu lah. Ya kami masih tunggu bola muntahan dari Jansen itu. Nah, jadi intinya itu, karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama. Ya, dengan semangat gotong royong. Masih normatif ini Bang, Masih jawabannya Ya, masih memang. kurang puas kami. Jadi gini, karena memang jadi gini Andro, bahwa kami Soalnya ini Bang, kemarin dari potret banyak Ya. kegiatan Erick Thohir, Abang tuh selalu merapat terus. Si Games ada Andre Rosiade, Erick Thohir. Ada, di Setiap sana ada aja event-event ada. Erick Thohir kok ada Abang terus. Apakah itu Pertama, sinyal gini Gerindra nih. makin pertama memang kenapa Andre Rosiade Tuh, atau mau diambil alih oleh Mas Eko? Ini Mas Eko nih abang saya di komisi ini. Jadi gini, pertama ya Bang Erik itu memang mitra kami di Komisi 6. Jadi Bang Erik itu bukan akrab sama Andre Rosiade saja, juga akrab sama Bang Deddy Sitorus. Sama Mas Eko dan seluruh teman-teman yang ada di Komisi 6. Karena kita mitra. Lalu kalau soal kedatangan saya ke SEA Games, itu karena memang Andre Rosiade itu pencinta sepak bola. Masa kita nggak sambut era sejarah, kita punya keyakinan bahwa Indonesia akan mengakhiri puasa 32 tahun sebagai pecinta sepak bola, tentu saya harus hadir dong. Menyaksikan sejarah itu gitu loh. Karena mencintai sepak bola, menjadi pendukung sepak bola tidak cukup dengan narasi, tapi dengan hadir ke stadion dan mendukung secara langsung. Oke. Kunci Begitu. Inggrisnya adalah Caimin. Tapi Kunci kalau- Inggrisnya tetap Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Kalau kita lihat tadi, Mas Eko kan bilang ini tinggal lirik kanan atau lirik kiri doang nih. Tapi Ya. kalau di Gerindra sebenarnya peluangnya seberapa besar sih ET ini? Jadi gini, kan kemarin Partai Gerindra secara resmi sudah berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat PAN. Lalu Sekjen PAN dan Sekjen Gerindra sudah melakukan konferensi pers bersama. Dalam keterangannya Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani sudah menyampaikan tentu selain kandidat terkuat Gus Muhaimin, tentu Pak Erik masuk dalam radar kami. Tapi sekali lagi ya kuncinya tetap nanti diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau dikerucutkan Bang, masyarakat perlu tahu Bang. Kan ada yang 10 nama PDIP, kemudian ada juga yang 5 nama untuk Anies, Pak Mardhani ya. Kalau Koreksi jika Gerindra? salah. Kalau Jadi Gerindra gini, berapa nama nih? Andro, 20 nama jangan-jangan. Ini ada etika dan adab. Oke. Kami tanggal 12 Agustus 2022 sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Dalam Rakernas Partai Gerindra bunyinya apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan kandidat cawapresnya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan mitra koalisinya. Jadi kami saat ini sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo. Jadi mari kita tunggu bersama-sama keputusan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Begitu Andro. Oke, memang kalau ketum susah sih ya. Udah ketua Dewan Pembina, ketua umum Partai Gerindra, apa-apa maunya sendiri ya Bang Deddy ya. Kan sendiri. Ini kan mekanisme internal kami sudah mengambil keputusan, kami berikan mandat sepenuhnya kepada Oke. Pak Prabowo, sama juga Hak dengan Bang prerogatif, Deddy ya. bahwa mandat Kongres PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Bahkan Rakernas Partai Golkar kemarin juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Sama sebenarnya. Begitu Andro.